Smoji. Halo, good morning Moji Buddy. Nah, gimana paginya hari ini nih? Mungkin ada yang baru sampai rumah dari perjalanan panjang dan juga melelahkan usai libur lebaran. Dan hari ini sudah masuk kerja. Yuk, semangat yuk. Besok sudah masuk akhir pekan dan juga long weekend juga nih. Karena Senin adalah tanggal merah hari buruh. Dan tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syana Saprilia dan inilah Today's Update Pagi selengkapnya. Di informasi pertama kita kali ini, kisah asmara pastinya tak jarang berujung nestapa ya Moji Buddy. Tewasnya seorang wanita pemilik warung kopi usai mengalami sejumlah luka tusuk akhirnya terkuak. Pelaku tak lain adalah pelanggan warung yang sakit hati karena ditolak saat ingin menikahi korban. Di berita selanjutnya, pengelola objek wisata Pantai Karangsari Pandeglang, Banten diamankan polisi karena mematok tiket masuk yang sangat mahal. Untuk kendaraan besar seperti bus dikenakan biaya masuk hingga Rp800.000. Dan di informasi selanjutnya, berulah sebanyak 9 kali. 2 orang tersangka pencurian sepeda motor akhirnya tak berkutik saat polisi meringkusnya di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Saat penangkapan, salah satu tersangka tengah tidur bersama kekasihnya di sebuah indekos di kawasan tersebut. Masih dengan kasus kriminal, 2 kelompok remaja beda kampung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terlibat tawuran hingga saling serang. Akibat kejadian ini, 1 remaja menjadi korban penikaman senjata tajam hingga harus dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan sementara itu, seorang sopir mobil box di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dihajar warga dan sejumlah pengendara lain. Sopir tersebut diduga melaju ugal-ugalan sehingga membuat warga geram. Moji Buddy, jangan kemana-mana karena Today's Update Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai sejumlah pelabuhan dipadati oleh pemudik. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Today's Update Pagi bersama saya Syana Saprilia. Usai Lebaran, sejumlah pelabuhan dipadati pemudik yang melakukan perjalanan arus balik menggunakan kapal. Ribuan penumpang yang baru tiba berdesakan di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Di informasi selanjutnya, pihak kepolisian telah merampungkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas kebakaran yang terjadi di salah satu mal di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyimpulkan kebakaran berasal dari lokasi swafoto. Dan di informasi selanjutnya, tebing setinggi 30 meter longsor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Longsor terjadi saat hujan deras menerpa kawasan ini. Sementara itu, cuaca ekstrim melanda sejumlah daerah. Hujan deras disertai angin menumbangkan sebuah pohon dan menimpa sebuah masjid hingga porak-poranda. Dan selanjutnya kita beralih ke peristiwa kecelakaan lalu lintas. Mobil angkutan kota yang hilang kendali saat melaju di Rawamangun, Jakarta Timur menabrak pohon yang berada di tepi jalan. Akibatnya sopir dan 3 penumpang terluka. Salah satu korban bahkan terjepit di kabin angkot. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang kakek sebatang kara di Kota Serang, Banten menyimpan uang hingga ratusan juta rupiah di dalam kantong plastik. Uang simpanannya itu baru diketahui keluarga saat sang kakek sakit dan minta berobat ke rumah sakit. Dan tentunya Today's Update Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai jatuhnya pengendara motor ke sungai akibat angin kencang. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Today's Update Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syana Saprilia dalam Today's Update Pagi. Saat panas terik, angin bisa membuat badan terasa sejuk. Tapi kalau angin kencang bisa membawa musibah seperti pria yang jatuh ke sungai
karena angin kencang yang datang tiba-tiba. Dan berikut informasinya dalam Sosmed Update. Moji Badi di musim libur lebaran, ribuan orang memadati tempat wisata air di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sementara di Jepara, Jawa Tengah, Pantai Bandengan yang berpasir putih juga menjadi pilihan masyarakat menghabiskan waktu liburan. Wah, seru banget ya Moji Badi. Kalau kamu nih ngabisin liburan lebaran kemana nih? Dan di informasi selanjutnya, dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, biasanya diikuti sejumlah tradisi sebagai tanda silaturahmi. Seperti di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, prosesi adat Manjalang Rajo atau mendatangi raja menjadi momen bermaaf-maafan. Unik banget ya Moji Badi. Dan di informasi selanjutnya masih tentang informasi yang sangat unik nih. Tempat ini bisa menjadi pilihan liburan Anda bersama keluarga di momen libur lebaran ini. Ragam kendaraan retro dipamerkan di lokasi wisata bekas pabrik gula. Dan untuk perakiran cuaca hari ini, BMKG memperkirakan seluruh wilayah Jakarta pagi hari ini akan cerah berawan. Cuaca cerah tersebut terus berlangsung hingga siang meski di sejumlah titik diprediksi akan turun hujan ringan. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang antara siang hingga malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten dan Kota Bekasi. Dan berikut perakiran cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Moji Badi, jangan lupa untuk segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Today's Update pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Shana Saprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Today's Update pagi selanjutnya, tentunya hanya di Moji, seru banget and have a nice day. It's Moji.